One week later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama saya Lucky di channel 109 cm Review. Oke, jadi hari ini seperti yang terlihat bahwa mobil ini udah hampir 1000 kilo. Makanya sekarang gue ada di Auto 2000 Tebet Supomo. Ini agak kepagian karena habis selesai muter-muter mau genapin 1000, cuman ya ada 974 cukup lah ya. Mari kita lihat konsumsi bensinnya sesi Indrayan pagi ini ya. 21,5. Not bad. Oke. Sekarang gua pengen cerita tentang pengalaman gua kemarin keluar kota. Jadi setelah video yang terakhir itu kan masih 400 kiloan tuh. Habis itu gua ke Bandung pakai mobil ini. Nah, perjalanan dari Jakarta ke Bandungnya itu ya tahu sendiri ya. Kalau tol Jakarta ke Bandung itu banyak jalan yang menanjak di jalan tolnya. Nah, yang gue rasakan sih ya kalau di performa jalan tol seperti yang kemarin ya, impresi gue nggak berubah sih masih. Kalau mobil ini tuh sangat responsif, gasnya, tarikannya enak, enteng. Kemudian handlingnya juga bener-bener, kayaknya kemarin belum dibahas handling ya. Handlingnya ini bener-bener bisa dibilang tajam sih, maksudnya tajam dan responsif. Dan yang gue suka juga adalah bodinya itu apa ya, anteng gitu loh di jalan tol itu. Meskipun kemarin ya karena masih kondisinya masih Indrayan ya, jadi sedapat mungkin gua kecepatannya tuh di sekitar 80-an, nggak lebih dari itu. Pas di jalan MBZ pun ya meskipun limitnya 80, cuman ya kebawa sama mobil lain ya, jadi akhirnya sekitar 90-an juga sih. Paling sempat tembus 100 karena memang harus nyusul mobil, dan itu juga ya enak sih. Nah, satu hal yang catatan gua itu, yang gua impress itu pas waktu nanjak gitu. Jadi ini masih sama dengan kemarin impresinya. Kalau pas dia ini kan dia ada gyro sensornya ya, begitu dia itu detect mobilnya itu miring mau nanjak, dia akan RPM nahan di 2500-an. Nah, ini benar-benar pas di kilometer berapa tuh ya, begitu udah masuk Cipularang, dia itu benar-benar pas sudah nanjak langsung RPM naik. Jadi kita sendiri tuh nggak ada kayak kehilangan momentum gitu. Jadi benar-benar kayak jalannya naik terus gitu loh, benar-benar kecepatannya itu terus. Nggak ada kayak kondisi dimana mesinnya nahan ngeden gitu. Biasanya kan gitu gue kalau pakai mobil-mobil lain ya, mobil terutama CVT pasti gitu kayak harus diinjek dalam. Nah, kalau ini benar-benar kayak ya udah kayak jalan biasa aja gitu, kayak soalnya RPM langsung nyesuaiin. Ini benar-benar pinter banget sih ECU-nya dan sensor gyro-nya. Kemudian juga jadi karena kayak gitu, gue jadi gampang untuk nyusul di tanjakan. Meskipun ya balik lagi ya, karena masih Indrayan, gue nggak terlalu berani neken dalam gas terlalu dalam. Sebenarnya kalau misalnya gue mau itu gue bisa kayak lincah banget tuh di tanjakan, nyusul-nyusul. Apalagi handlingnya enak ya. Terus kemudian juga pas di turunan dia juga sama, dia juga RPM juga nahan. Jadi mobil ini tuh juga efek engine brake-nya itu benar-benar enak rasa gitu, nggak kayak Matic zaman dulu yang luncur ya. Kalau misalnya nggak turunan dia malah makin diturunin rasio giginya, akhirnya jadi ngeluncur, dan akhirnya kita banyak main rem biasanya. Nah, kalau ini enggak nih, jadi perpindahan antara nanjak gitu, nahan RPM kita butuh tenaga untuk nanjak. Kemudian misalnya kita jalannya lurus dikit, dia langsung balik lagi ke efisiensi, yaitu RPM itu direndahin lagi. Terus begitu kita turun dikit masih belum ya, tapi begitu kita turun yang agak sedikit curam gitu, maksudnya sedikit slope-nya sedikit signifikan ya, jadi langsung engine brake-nya itu langsung naik ke atas gitu sampai ke 3000-an RPM. Jadi ya pengalaman pribadi, jujur aja gue udah pakai beberapa mobil dulu, pakai Nissan Grand Livina yang paling pertama yang masih konvensional, anti konvensional, Grand Livina yang udah CVT, kemudian apa lagi ya, Nissan March. Dan Nissan March kan ya biasa sih 1200, kayaknya nggak bisa dibandingin Nissan March ya.
Terus yang terakhir pakai DFS kategori 560. Ya ini sih menurut gua. Oh sama saya kadang-kadang juga pakai Honda Brio punya saudara ya. Jadi udah apal lah karakternya CVT-nya Honda. Meskipun pas kalau agak susah dibandingin ya, karena waktu Brio itu gua nggak pakai di kondisi jalan yang sama. Cuman yang pasti gua bilang gua sangat yakin ya kalau orang udah nyobain mobil ini, CVT-nya, performa mesin dan CVT-nya, ini tuh bener-bener apa ya, bener-bener enak banget sih makanya. Nggak nyangka sih sebenarnya bisa CVT bisa seenak ini. Terus juga sebenarnya kan mesinnya biasa aja ya, sama dengan Avanza biasa, Avanza dulu gitu loh. Cuman entah gimana isinya itu benar-benar bisa menggali potensi terbaik dari mesinnya ini. Jadi handlingnya enak, tenaganya enak. Mungkin karena gue belum sampai di limit ya, jadi masih di range yang bisa dibilang ya antara 40 sampai 80-an itu enak banget sih. Makanya benar-benar jadi untuk kondisi sehari-hari mobil ini enak banget, gue bisa bilang. Nah juga kemudian untuk konsumsi BBM-nya gimana? Dari Jakarta ke Bandung tahu sendiri kan, nanjak ya, jadi harusnya mobil itu boros. Kemudian pas sampai Bandung juga keluar Pastor itu macet banget, sekitar setengah jam. Tapi konsumsi BBM-nya menurut gua sih sangat baik ya. Nanti bisa dilihat di video yang gua capture setelah gua sampai nih. Oke, jadi ini adalah barusan jalan dari Jakarta ke Bandung dengan kondisi lalu lintas lancar sih dan jalannya santai sih. Kita lihat konsumsi bensinnya berapa. Gimana? Apakah ini hemat atau tidak? Nah, gimana? Menurut kalian konsumsi BBM dari Jakarta ke Bandung segitu hemat atau enggak? Ya gue sih nyetir biasa aja ya, maksudnya ya karena masih Indrayan ya nggak terlalu gaspol lah. Cuman kalau yang namanya kayak nyusul ngerem ya itu tetap gue lakuin. Oh iya, yang gue lupa bilang kalau konsumsi BBM segitu itu kondisinya gue nggak sendirian ya, gue itu bareng keluarga. Jadi satu mobil itu isinya itu 4 orang dewasa sama 2 anak-anak. Jadi menurut gue ini sangat menggambarkan ya kurang lebih orang kebanyakan konsumsi BBM-nya seperti apa. Karena kan beban bobot kan juga ngaruh ya. Oh ya, selain orang juga ada barang koper ya, pokoknya intinya bagasi belakang penuh gitu. Menurut gue sih ini cukup oke dan istimewa ya, konsumsi BBM segitu untuk keluar kota. Ini memang hebat lah ini. Mesinnya dual VTI-nya irit, ditambah dengan CVT makin irit lagi. Tapi gue nggak ngerti ya kalau mungkin Honda mungkin lebih irit karena gue kan nggak pernah pakai Mobilio atau BRV. Karena gue yakin sih komparasi paling dekat adalah Mobilio atau BRV itu untuk performa konsumsi bensin. Sekian dulu, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.